teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Kok wajahnya tegang? Ya, pada pagi hari ini kita akan mengadakan pelatihan tentang komunikasi efektif, terutama dalam pelayanan di rumah sakit kita, terutama di saat-saat ini adalah di zaman era digitalisasi. Tentu semua punya smartphone ya? Punya ya? Oke, jadi semua kita adalah zaman digital, tidak ada orang yang tidak mengenal tentang digital. Tapi supaya semangat, nah kita akan ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Supaya wajahnya ini nggak tegang gitu ya. Oke, ada beberapa gerakan, nanti akan kita latih untuk melatih keseimbangan konsentrasi antara otak kanan dan otak kiri ya. Nanti kita akan latihan beberapa gerakan, tetapi yang di pembukaan ini cukup satu gerakan dulu. Nanti dalam tengah-tengah sesi, supaya semangat nanti kita bisa beralih ke gerakan berikutnya. Nah, gerakan yang pertama itu adalah gerakan perantara. Gerakan perantara itu tangannya di depan. Yuk, coba mulai ya. Nanti kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya, nanti akan gerak ke kanan dan ke kiri. Lalu gerakan yang pertama itu tadi perantara. Gerakan yang pertama adalah tangan kiri di hidung, tangan kanan di telinga, bersilang. Ya. 1, balik. 2, 3, 4. Bisa ya? Oke, kita mulai ya. Gerakan perantara kita berhitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, gerakan pertama. 1, 2, 3. Konsentrasi. 4, 5, 6, 7, 8. Iya, tepuk tangan. Baik ya, sudah semangat ya. Nah, kita akan melakukan pada pagi hari ini pelatihan tentang peran komunikasi efektif. Nah, sebelumnya perkenalan, saya Suster Andrea. Ini beberapa pengalaman kerja, lalu pelatihan-pelatihan yang bisa saya ikuti. Lalu sebelum masuk ke pelatihan, kita akan masuk kepada safety induction. Jadi pelatihan kita ini berada di lantai 2, ruang pertemuan Rumah Sakit Maria Regina. Maka teman-teman harap hati-hati ketika nanti naik turun tangga. Pegangan handrail dan pastikan tidak terjatuh. Lalu yang kedua, pastikan area teman-teman duduk ini bebas dari kabel, botol minum, supaya tidak ketumpahan air, terutama yang membawa laptop ya. Lalu pastikan posisi duduk yang nyaman, enak, supaya setelah pertemuan tidak sakit pinggang. Lalu setelah itu, jika nanti terjadi kebakaran, di belakang ada APAR, lalu ada jalur evakuasi, dan mari kita menuju ke titik kumpul yang ada di halaman depan rumah sakit. Tidak usah panik, kita akan turun perlahan-lahan supaya semua selamat. Nah, kurang lebih itu untuk keamanan di dalam pelatihan kita pada pagi hari ini. Lalu kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran dalam pelatihan kita. Ada 3 bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah peran dan tuntutan komunikasi efektif, terutama dalam pelayanan di rumah sakit. Lalu nanti kita akan belajar untuk mengidentifikasi potensi diri kita dalam melakukan komunikasi efektif itu. Lalu kita akan memahami prosedur baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Nanti ada SOP yang bisa kita lakukan bersama. Nah, oke teman-teman, ini adalah elemen kompetensi yang akan kita capai setelah pelatihan ini. Seperti tadi yang sudah saya katakan, ada 3 ya. Sebelum masuk yang pertama, peran dan tuntutan tentang komunikasi efektif. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah proses untuk penyampaian pesan. Jadi ada yang memberi pesan, ada yang menerima pesan. Nah, pemberi pesan itu namanya komunikator. Ketika penerima pesan namanya komunikan. Ya, jelas ya seperti itu. Nah, apakah komunikasi ini masih dibutuhkan dalam pelayanan rumah sakit? Pasti sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Bayangkan seandainya di rumah sakit ini tidak terjadi komunikasi yang baik. Apakah pelayanan kita masih bermutu? Pasti akan menjadi sebuah tanda tanya besar.
Lalu di era sekarang yang tadi di awal saya katakan, di era digital, semua orang punya smartphone. Muncul sebuah pernyataan bahwa sekarang orang akan semakin sulit untuk komunikasi. Tapi apakah itu benar? Ternyata tidak 100% benar. Karena apa? Dalam pelayanan rumah sakit pun digitalisasi itu kita butuhkan. Nah, itu nanti masuk dalam metode-metode komunikasi. Lalu supaya komunikasi itu menjadi efektif dibutuhkan empati. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar ngomong, "Woi, bro," gitu ya, atau sekedar ngomong, "Bapak mau ke sana, ini ke sini." Jadi dalam komunikasi itu harus menciptakan pemahaman bersama, maka harus ada kesatuan rasa dari kita yang sebagai komunikator terhadap komunikan kita. Ya sesama teman-teman, sesama rekan kerja, baik dengan dokter dengan perawat, atau perawat dengan perawat, atau sesama dengan rekan kerja, pendaftaran dengan perawat, atau kita dengan pasien, atau pasien ketika menyampaikan komunikasinya dengan kita terhadap keluhan. Maka ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah SBAR. SBAR itu sistem penyampaian informasi secara sistematis. Nah, ini biasanya antar petugas kesehatan. Lalu yang kedua adalah SOAP. Ini adalah dokumentasi medis yang terintegrasi. Nah, disinilah di era digital sekarang penggunaannya bukan lagi pakai tulis tangan, tetapi menggunakan rekam medik elektronik. Maka digitalisasi itu tidak selalu negatif, dia ada positifnya. Lalu komunikasi efektif yang berikutnya metodenya adalah dengan pasien. Bagaimana bahasa yang kita gunakan itu sebaiknya sederhana, lugas, kita ulangi poin-poin pentingnya, konfirmasi apakah pasien sudah paham atau belum. Lalu ketika ada keluhan, mari kita tanggapi dengan cepat. Ketika metode-metode ini kita laksanakan, disitulah metode komunikasi efektif bisa terjadi. Lalu yang berikutnya adalah mari kita kenali potensi. Karena ternyata melakukan komunikasi itu tidak terlalu mudah. Ada kalanya ada hambatan-hambatan. Hambatannya apa? Yaitu kelemahan yang ada di dalam diri kita. Tetapi ada juga orang yang sangat mudah melakukan komunikasi karena dia memiliki keunggulan, kelebihan, potensi diri yang baik di dalam dirinya. Nah, untuk itu perlu kita mengenal diri secara jujur. Kita asah komunikasi efektif itu lewat pengalaman harian. Nah, bagaimanakah cara untuk mengenal diri? Ada 3 poin. Yang pertama adalah self-awareness, gaya komunikasi kita, itu yang harus kita kenali. Kalau kita merasa bahwa kita baik-baik saja, tetapi ternyata ada masukan dari luar, "Mbak, jangan judes-judes dong." Nah, berarti komunikasi kita masih dianggap judes oleh komunikan, lawan bicara kita. Lalu, bagaimana cara kita merespon? Mungkin ketika ada orang bicara, kita asik main HP. Ketika ada orang bicara, kita tidak terlalu perhatian. Nah, ini harus kita kenali dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah feedback seeking. Jadi kita meminta masukan. Kita punya pimpinan, kita punya karu, ya kan? Kita punya rekan kerja. Ada baiknya kita evaluasi diri kita dengan meminta masukan, umpan balik dari teman-teman kita. Nah, ini ada beberapa poin kelemahan-kelemahan yang bisa melemahkan komunikasi efektif kita, tetapi sekaligus juga ada beberapa kekuatan yang di dalam diri kita yang bisa membantu untuk berkomunikasi efektif. Bisa dipahami ya, kelemahannya misalnya ketidakmampuan mengolah emosi, rendahnya kepercayaan diri, cenderung dominasi, monolog, sulit untuk mendengarkan. Lalu kekuatan kita ya sadar bahwa saya adalah petugas kesehatan, saat ini saya sedang menyampaikan informasi, atau saat ini saya sedang menanggapi keluhan dari pasien. Ketika kesadaran diri ada, maka mudah sekali bagi kita untuk menjadi seorang komunikator yang baik atau komunikan yang baik. Lalu tentu di sini perlu dibarengi dengan kecerdasan emosional ya, tidak mudi. Kalau lagi marahan dengan suami di rumah sakit jadinya ikut marah. Gitu ya, tidak beres dengan teman ikut ngambek, ya kan, sehingga teman yang lain jadi ikut sasaran. Pasien pun yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi sasaran. Nah, itu ketidakmampuan dalam hal mengendalikan emosi atau kecerdasan emosional. Ini yang perlu kita gali. Lalu kemampuan untuk mendengarkan efektif, lalu ketika berbicara pakailah bahasa yang jelas. Lalu juga rasa tanggung jawab. Ingat bahwa kita sedang bekerja, sedang melayani pasien. Nah, tanggung jawab apapun informasi yang kita sampaikan hendaknya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah kemauan untuk terus belajar. Karena kita tidak ada orang yang sempurna. Jadi maka wajib untuk terus belajar. Lalu
yang bagian ketiga adalah tadi, ada beberapa prosedur untuk bisa berkomunikasi menjadi seorang komunikator yang efektif. Yang pertama, kalau kita mau berbicara, persiapkan dulu komunikasi kita ya, lalu gunakan metodenya. Tadi, berkomunikasi dengan siapa, pakai metode yang mana. Lalu bahasanya tadi, empati, simpati gitu ya, konfirmasi pemahamannya. Apakah lawan bicara kita sudah mengerti? Lalu dokumentasikan, karena di rumah sakit itu wajib ya, tulis yang dilakukan, lakukan yang ditulis. Maka dokumentasi ini sangat penting, apalagi menuju pada standar akreditasi rumah sakit. Lalu bagaimana sih menjadi seorang komunikan yang baik? Tadi, ketika ada orang berbicara, kalau mau menjadi seorang komunikan yang baik, efektif, dengarkan dulu. Pahami dulu, kalau tidak mengerti boleh bertanya. Ada umpan balik. Tidak diam saja, seolah-olah lawan bicara kita ini berbicara dengan patung gitu ya. Lalu kalau sudah mengerti, sudah paham, ya jalankan. Kalau seandainya butuh pendokumentasian, misalnya saya membutuhkan persetujuan untuk tanda tangan, misalnya persetujuan rujuk, persetujuan mungkin melakukan tindakan, ya perlu ditandatangani. Jadi itulah prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik, yang efektif, atau seorang komunikan. Baik teman-teman, dari 3 poin ini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, jadi kesimpulannya adalah komunikasi efektif ini sangat penting dan menjadi sebuah tuntutan regulasi, dan ada beberapa metode. Untuk bisa melakukannya perlu kita mengenali potensi diri kita, apa kelemahan kita, apa kekurangan diri kita, dan yang terakhir ada beberapa tips atau prosedur yang bisa kita lakukan supaya bisa menjadi seorang komunikator yang baik ataupun seorang komunikan yang efektif. Oke, nah sebagai refleksi ini ada kertas ya. Kertas ini boleh dibagi, lalu masing-masing dari teman-teman boleh menuliskan selama ini apakah saya sudah menjadi seorang komunikan yang baik atau komunikator yang baik, apa yang menjadi hambatan. Tadi kan ada ya tentang potensi diri ya, yang menjadi hambatan seperti apa, lalu ke depan saya harus melakukan apa, begitu ya. Harapan saya bahwa dengan melakukan pelatihan ini teman-teman sudah tahu gitu kan, lalu nanti setelah ini bisa mengimplementasikan dalam pelayanan setiap hari, mengenali potensi lalu kita praktek dalam pelayanan setiap hari. Baik, saya rasa itu topik-topik yang bisa saya sampaikan dalam pelatihan pagi ini. Teman-teman cukup jelas? Jelas ya? Bisa? Semangat? Semangat. Setelah ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjadi seorang apa tadi? Komunikator yang efektif dan seorang komunikan yang efektif. Ada seorang ahli yang mengatakan, komunikasi itu adalah seni, maka gunakanlah hati untuk menampilkan keindahannya saat berbicara. Ketika kita menggunakan hati, maka hambatan apapun yang terjadi itu bisa kita lampaui. Tidak peduli siapapun lawan bicara kita. Entah kata orang dia itu galak, entah kata orang dia itu sulit mendengarkan, tetapi ketika kita mulai berbicara dengan hati, pasti pesan kita bisa tersampaikan dengan lebih baik lagi. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya dan tetap semangat. Semoga usaha kita dalam pelayanan setiap hari dengan meningkatkan kemampuan kompetensi komunikasi yang efektif ini, layanan kita menjadi semakin lebih baik dan pada akhirnya memuaskan pasien kita. Baik teman-teman, terima kasih untuk pelatihan kita, semoga bermanfaat.